Apa yang pertama kali terlintas di kepalamu ketika mendengar istilah bumi? Tempat kita berpijak saat ini. Bumi adalah rumah bagi setidaknya 7 miliar umat manusia. Selama jutaan tahun, kita hidup di bumi. Tunjang oleh bumi, dirawat oleh bumi, dari generasi ke generasi. Namun, kamu pernah tidak bertanya-tanya, apakah bumi kita tidak pernah lelah? Apakah bumi kita baik-baik saja? Nyatanya, bumi kita sedang krisis. Kita seringkali mendengar istilah pemanasan global. Belakangan ini, isu pemanasan global memang menjadi topik yang hangat dibicarakan di publik. Tetapi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Sejak revolusi industri, tepatnya selama 200 tahun terakhir, manusia melakukan perubahan besar-besaran di bidang saintek. Berbagai terobosan baru diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Namun ternyata, perubahan besar-besaran itu membawa kerugian dan malapetaka bagi bumi kita. Mesin-mesin yang manusia ciptakan menghasilkan gas emisi dalam jumlah besar yang memperparah efek rumah kaca, CO2 misalnya. Berbagai aktivitas lain manusia juga ikut berkontribusi dalam menghasilkan gas rumah kaca. Penggunaan alat transportasi menghasilkan gas karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, dan hidrokarbon. Penggunaan pendingin ruangan dan parfum menghasilkan senyawa CFC yang berbahaya bagi lapisan ozon di bumi. Kegiatan pertanian menghasilkan gas metana atau CH4, dan kegiatan peternakan menghasilkan emisi gas karbon yang tidak ramah lingkungan. Gas rumah kaca dalam jumlah tertentu berfungsi untuk mencegah panas yang masuk ke bumi dipantulkan sepenuhnya. Dengan begitu, suhu bumi akan terjaga dan kita akan tetap hangat. Namun, konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan akan mengakibatkan semakin panasnya permukaan bumi, dan ini berbahaya. Cahaya matahari yang menuju ke bumi dibagi menjadi dua, cahaya tampak dan cahaya tak tampak. Cahaya tak tampak terdiri dari gelombang inframerah dan ultraviolet. Gelombang inframerah dipantulkan oleh gas rumah kaca dan tidak menembus atmosfer bumi. Sinar ultraviolet yang berbahaya untuk manusia menembus atmosfer, tetapi diserap oleh lapisan ozon sebelum sampai di permukaan bumi. Sementara itu, sinar yang sampai di permukaan bumi akan diserap oleh tanah dan laut sehingga menjadikan keadaan bumi hangat. Lalu, dipantulkan dalam bentuk gelombang radiasi inframerah. Adanya gas rumah kaca di atmosfer bumi menyebabkan gelombang inframerah tidak bisa keluar dari atmosfer sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jika konsentrasi gas rumah kaca berlebihan, akan semakin banyak gelombang inframerah yang terperangkap di bumi. Akibatnya, bumi akan semakin panas. Global warming atau pemanasan global akan terjadi. Lantas, selanjutnya apa? Pemanasan global menyebabkan mencairnya es di Greenland dan Antartika. Tercatat sejak tahun 1993, 400 miliar ton es telah mencair. Mencairnya es di Greenland dan Antartika selanjutnya akan menyebabkan kenaikan permukaan air sebesar 3,2 mm per tahun atau 3,2 cm per 10 tahun. Perlahan tapi pasti. Jika permukaan air di bumi naik, itu artinya pulau-pulau akan tenggelam. Jika pulau-pulau tenggelam, akan terjadi migrasi besar-besaran menuju tempat yang aman, jika ada. Jika tidak, ya kita tidak punya tempat tinggal lagi. Mungkin sampai di sana saja riwayat umat manusia. Lebih dari itu, pemanasan global juga akan menyebabkan kekeringan, kelangkaan SDA, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim. Semua itu sama-sama mengarah pada satu hal, yaitu akhir dari kehidupan manusia. Menyeramkan, bukan? Kabar baiknya, tanda-tanda kepekaan umat manusia terhadap dampak pemanasan global perlahan mulai terlihat. Pada tahun 2016, 195 negara di dunia menandatangani Persetujuan Paris yang berisi kesepakatan bagi masing-masing negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perubahan juga bisa dimulai dari kita. Kita dapat berkontribusi untuk menanggulangi pemanasan global dengan cara menghemat energi bahan bakar fosil, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan transportasi umum, dan lain-lain.
Kita juga bisa dengan menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle, replace, dan composting dalam mengolah sampah. Selain itu, kita bisa mengajak orang di sekeliling kita untuk melakukan tindakan yang sama dan meningkatkan rasa peduli terhadap bumi. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil. Mari kita rawat bumi dengan sebaik mungkin dan berperan aktif dalam menanggulangi pemanasan global, karena bumi kita itu hanya satu. Tidak ada planet B maupun planet C. Terima kasih.